Cukup panjang sih untuk dari lu orang biasa terus lu jadi pastor tuh cukup panjang. Aduh, gua goblok banget waktu itu mikirin Santa beneran. Babi. Welcome. Selamat datang di Lantas. Obrolan lintas. Halo, selamat datang semuanya. Selamat datang di konten pertama gue, video pertama gue yang berjudul Lantas. Obrolan lantas. Di sini gue akan mengobrol sama teman-teman gue yang berbeda dengan gue, yang berlintas dengan gue, yaitu tentang lintas agama, mobil anjing, lintas provinsi, lintas alam boleh. Dan di sini udah bersama gue Bregas. Hai. Halo semuanya. Di sini Bregas yaitu beda agama sama gue. Gue Islam dan dia Buddha. Gua Katolik. Oh, bukan. Enggak dong. Katolik gua. Oke, di sini gue akan berbincang-bincang dengan mereka. Ini kurang tenang gak sih? Teman kelasan gue dari sekolahan SMK gue. Oke, kita mau ngomong apa nih, guys? Ngomong apa ya? Oke, kita jelasin dulu nih background dari kita masing-masing nih. Gue tuh Islam dari lahir, gak pernah purnat, gak pernah masuk Islam, gak pernah mualaf. Ya. Selama 19 tahun. Lu gimana, guys? Gua Katolik dari lahir, dibaptis dari bayi. Udah ya cukup aktif juga di gereja. Udah sering ya udah cukup aktif lah di gereja. Kalau boleh tau baptis itu diapain sih, guys? Baptis itu kayak lu ntar tanda lu sudah masuk dalam Katolik. Caranya gimana? Jadi ntar kalau bayi itu lu orang tuanya itu cukup ikut ada pelatihan gitu, ada pokoknya kayak dikasih lah beberapa. Tapi ada bacaan khusus? Ya, bacaan khususnya ada. Oh, ada kayak sama kayak muslim kan ada syahadat. Ah iya gitu. betul. Kok lo tahu? Nah itu, iya dong. Nah seperti itulah. Nanti setelah itu baru dibaptis. Oke. Untuk bayi seperti itu. Tapi ntar kalau misalnya udah dewasa ada namanya katekumen. Atau apa tuh? Nah katekumen itu jadi lu udah dewasa nih, tapi lu pengen lu belum dibaptis. Atau kayak buat orang yang murtad dari muslim muslim ke. Mas sebutannya murtad juga? Hah? Sebetulnya murtad juga? Enggak dong, dari ini kan kalau misalnya enggak, maksudnya dari Katolik ke Islam kan kalau gue kan kalau Katolik ke Islam itu mualaf. Ya tapi kalau bahasa lo kan keluar dari agamanya kan? Nggak tahu sih, pokoknya dibilangnya murtad aja. Biar sama ya, sama aja. Terus murtad. Nah misalnya tuh murtad itu biasanya dari muslim mungkin atau dari agama lain ke Katolik. Baru dibaptis. Baru ntar dia kalau misalnya dia masih bayi itu baptis. Tapi kalau bisa juga sebenarnya udah gede dibaptis, tapi kadang orang bisa langsung ambil yang katekumen. Jadi tuh di Katolik tuh ada banyak sakramen. Nah sakramen tuh banyak banget. Pokoknya dari lu kecil sampai lu gede itu pasti ada sakramennya. Sakramen apa? Nah itu jadi sakramen nih. Pertama lu waktu bayi itu lu dibaptis. Iya, baptis nih. Kalau lu dari kecil baptis. Terus kedua, setelah itu lu masuk ke namanya sakramen komuni. Komuni itu apa lagi? Komuni itu nanti dulu. Yang dulu kelarin dulu. Komuni ya? Iya, komuni. Komuni itu semacam lu ntar tuh di gereja tuh ada namanya hosti, jadi lu bakalan terima itu. Oke. Nah, itu biasanya lu udah termasuk udah inilah, udah ini banget. Udah mulai dewasa. Oke, itu biasa rentang umur berapa tuh? Itu biasanya gua waktu itu kelas 4 ya, kelas 4 atau kelas 5 gitu. 4 SD tuh? Iya, kelas 4 atau kelas 5 terus gue udah sakramen komuni itu. Oke, terus? Terus setelah itu ada sakramen tobat. Apa lagi? Jadi itu lu mengakui semua dosa-dosa lu. Oh. Tapi di depan kalau mungkin lu kan ustadz, kalau gua Romo. Nah, jadi ya Romo itu ya orang yang pokoknya dia udah ada pelatihannya gitu, jadi ahli agama gitulah pokoknya. Oke. Nah terus dia anggapannya dia itu kayak imam yang paling gede di suatu gereja. Tapi kalau paling tinggi kan di Katolik ini kan paus namanya. Tapi ini tuh kayak buat di gereja-gereja itu Romo biasa kan yang dia ngatur ininya semuanya. Tapi perbedaan Romo dan pendeta itu apa? Nah perbedaannya kalau Romo ini dia itu nggak nikah. Kalau pendeta itu dia nikah. Berarti mirip-mirip kalau yang cewek apa sih? Apa? Kalau yang cewek? Kalau yang cewek ada lagi namanya biarawati suster. Ya biarawati. Itu sama suster. Iya itu suster. Dia nggak nikah juga kan? Dia nggak nikah juga. Iya. Ya jadi gitu perbedaannya. Terus tadi dari mana? Tobat ya? Iya tobat. Sakramen tobat ya. Setelah itu kan sakramen tobat. Setelah itu kita mulai ke sakramen perkawinan.
buat nikah gitu. Itu perkawinan tuh buat nikah. Oh. Nah, jadi itu kalau lu nikah udah masuk ke sakramen perkawinan. Tapi kalau lu nggak nikah, lu masuk lu mau jadi romo kan? Nah. Lu masuk ke dalam sakramen imamat. Sakramen imamat ini lu bakal jadi romo, terus lu nggak bakal nikah, terus lu udah bakal mengabdi sama agama. Nah, itu kalau sakramen imamat. Tapi kalau lu nggak menjadi imam, nggak jadi romo, lu berarti masuknya sakramen perkawinan. I see. Oh, tadi gue lupa. Sebelum perkawinan tuh ada namanya krisma. Apa lagi? Krisma itu kalau lu udah dewasa, umur 17-an. Tapi Bukan 17 sih, pokoknya gue waktu itu SMA kelas berapa gitu. kelas 2 lah. Iya. Padahal gue SMA. doang sih. Ya, iya, segitulah SMA lah pokoknya. Oke. Nah, itu sakramen krisma. Tapi kalau misalkan tadi yang awal lo bilang tadi yang baru masuk, Iya. itu lo sakramennya tuh tergantung umur dia berapa. Maksudnya yang Contohnya gue harus masuk Katolik nih, Hah. ya kan. Tadi kan ada sakramen apa lagi? Komuni, terus apa lagi setelah itu? Ada krisma, ada atau tobat. Nah itu gue nanti ngelakuin itu tergantung umur gue berapa. Ya, nih untuk sakramen komuni, tobat sama krisma itu lu bisa lengkap dengan satu namanya katekumen. Katekumen ini lu bisa langsung dapat 3 ini. Itu karena biasanya katekumen itu diambil untuk orang-orang yang nggak ikut 3 ini padahal udah tua gitu. Misalnya udah umur lebih tapi dia nggak bisa ikut 3 ini kan berarti kan. Iya. Nah, dia ikut namanya katekumen. Nah, katekumen ini bisa langsung lu 3-3-nya diambil dari komuni, pertobatan, krisma itu bisa langsung lu ituin. Baptis juga bisa. Oh, Katekumen itu udah mencakup semuanya. tulisnya gimana? Katekumen. Katekumen. Biasa katekumen. Oh, sih. Ya, itu pokoknya udah kan dari situ tadi dari perkawinan aja. Terus lanjut ada yang imamat tuh untuk khusus romo, kalau nggak romo lu perkawinan, pilihan tuh. Tapi pendeta itu yang boleh kawin kan? Yang boleh nikah kan? Iya, pendeta boleh itu untuk orang Kristen. Kalau Katolik kan romo namanya. Pastur. Oh, istilahnya beda. Beda. Oh, I see. Pendeta tuh pokoknya dari istilahnya aja beda, dari namanya beda. Iya. Terus tugasnya juga beda. Oh, I see. Tapi kalau biarawati itu Nah, biarawati sama. Katolik apa Protestan? Katolik. Katolik. Kalau suster? Kalau suster itu Kristen. sama Katolik. Kalau di Kristen itu cuma ada pendeta satu. Udah. Yang cewek gue kurang tahu sih ada apa enggak. Oh, iya. Banyak sih sebenarnya suster, ada frater juga. Kalau frater itu istilahnya. Itu istilah lagi. Jadi frater itu biasanya dia pastor. Iya. Tapi dia belum jadi pastor, dia tuh masih frater, jadi tingkatannya tuh sebelum jadi pastor. Ya, calon. Capastur. Ya, capastur, calon pastor. Bisa juga begitu. Nah, terus frater tuh kadang ada juga frater yang terus sepanjang hidupnya jadi frater. Oh, jadi mengabdi lah ya. Ya, mengabdi jadi frater. Jadi dia nggak mau jadi pastor, dia cuma jadi frater. Nah, frater tuh biasanya bertugasnya kayak sama, bantu-bantu di gereja. Tapi dia boleh nikah? Dia tetap juga nggak boleh nikah sama. Tapi perbedaannya apa frater dengan? Kalau frater mungkin dia tuh lebih bebas ya. Gue ngeliatnya kalau frater nih lebih bebas. Dia tuh kayak lebih sering ngumpul sama orang-orang muda di gereja, sering main-main sama orang-orang muda di gereja. Kalau pastor enggak? Kalau pastor jarang. Kalau di tempat gue ya jarang. Rata-rata frater yang lebih enak lah, lebih bebas lah, lebih itu sama anak muda. Milenial. Iya, milenial. Tapi secara umur nggak ada batasan? Nggak ada. Jadi misalkan mau umur 60 jadi frater. Oh, lu itu tuh ada pelajarannya gitu, sama kayak lu kuliah. Jadi minimal maksimal kayaknya pas umur berapa ya? Pokoknya setelah lulus SMA itu lu udah bisa masuk frater. Bahkan lu lulus SMP udah bisa frater. Jadi frater. Tapi akhirnya nggak ada. Akhirnya gue kurang tahu sih. Sampai umur berapa? Tapi gitu. kayaknya pokoknya itu ada beberapa ada prosedurnya yang cukup lama sih menurut gua. Hampir berapa ya, 5 tahun ada. Tapi kali. Ada ujian lagi nggak kayak apa namanya, jadi frater, jadi pastor? Ya ada lagi. Pokoknya kan itu cukup panjang sih untuk dari lu orang biasa terus lu jadi pastor tuh cukup panjang. Bareng kalau gue tuh kayak ini orang biasa terus pesantren, terus dari ustad, ya gitu kan, gitu-gitu ya. Iya lama kan, iya kayak gitu sama. Jadi emang agak lama.
Tapi ada nggak sih sebutan kayak kalau misalnya Katolik itu negara asalnya dari mana? Kan kalau gua Arab nih, Roma. Roma. Iya. Nah, ada nggak sih sebutan kayak orang Roma di sini sebutannya kan kalau gua kan ini Habib. Oh, nggak ada. Lo nggak ada? Nggak ada kayak. Nggak ada. Berarti nggak ada. Itu sebenarnya istilah-istilah kayak frater, habis itu pastor itu istilah-istilah orang Roma kayaknya sih. Bahasa-bahasa Roma. orang sana lah. Iya. Daerah-daerah sana. Dan kita menggunakan Kebanyakan bahasa-bahasa yang diambil tuh dari sana. Dari Roma. Karena kan emang negara asalnya ya. Ya. Oke. Ada yang pengen lu tanyain kalau udah tadi gue nanya lu mulu. Apa ya? Menurut lu pandangan lu tentang orang Katolik gimana? Dari persepsi gue. Ya. Kalau dari gue kecil, ini pertama gue ada persepsi kecil, ada persepsi gue gede ya. Kalau dulu tuh gue liat orang Katolik tuh, untungnya gue dulu pas kecil itu di lingkungan orang yang nggak konservatif pas gue masih kecil. Tapi gue tetap ngaji. Tapi nggak kayak diajarin kayak kalau orang non Muslim itu kafir kan. Kan ada orang-orang seperti itu, ya kan. Dan untungnya sih gue dulu pas masih kecil sih bisa dibilang apa ya? Ya Pak, anak kecil pada umumnya sih kayak ngeliat orang Katolik atau apapun biasa aja. Oh, berarti lu nggak terlalu ini banget ya? Iya betul. Dan tambah gede gue juga berpikir kayak ya kita kan semuanya sama, cuman beda keyakinan doang nih. Mau maaf nih kan. Iya. Walaupun ujungnya juga satu kan. Iya. Dan gue juga masih heran juga kayak apa sih? Dan gue juga masih heran sih kayak orang-orang masih menganggap orang yang kayak nih. Gue yakin nih nanti pasti ada orang kayak lu ngomong kayak tadi tuh barusan kayak apa namanya Apa? Urutan dari baptis apa tadi? Oh, sakramen. Sakramen pasti ada yang bilang lu lagi dakwah ke gua. Takutnya seperti itu. Saya tidak tahu ya kan. Enggak dong. Nah, ini kita sering-sering aja kayak kayak apa yang gua aja tadi baru tahu tuh sakramen. Iya. Sakramen apa tadi? Ada baptis, komuni. Komuni gitu-gitu gue juga baru tahu ya. Dan itu juga apa namanya pelajaran yang tidak ada di sekolah karena for your information dia kalau di kelas gue dia kan sendiri ya apa namanya Kristen Katolik sendiri dan sering dipanggil babi. Dan sekarang lagi musim babi ngepet dan dia babi ngepet ya ini. Aduh. Terus ngomong-ngomong babi ngepet nih, lo masih makan babi nggak sih? Masih. Rasa babi itu gimana sih, penasaran kan? Tapi jangan kasih kurma ya. Enggak dong. Enggak. Rasanya gimana sih? Babi sebenarnya enak sih. Kalau dibandingkan dengan sapi deh. Dibandingkan dengan sapi, sebenarnya dari tekstur yang gue suka dari babi itu karena dia teksturnya tuh macem-macem. Apalagi di bagian perutnya babi. Jadi itu ada tekstur yang kalau ini pork belly namanya. Nah, jadi dia tuh luarnya krenyes. Tengahnya itu jelly gitu kayak agar-agar gitu. Dalamnya daging. Jadi 3 tekstur itu menurut gua kombinasi yang sangat mantap. Anjay. Menurut lo babi yang cocok tuh babi yang kayak gimana? Maksudnya? Dari segi apa namanya pas masih hidup. Apa nggak ada? Nggak tahu sih gua, yang selalu enak dimakan aja kayaknya. Tapi kalau babi yang disangka babi ngepet kemarin sama babi normal sama nggak sih? Itu hampir-hampir sama sebenarnya. Sama ya? Hampir-hampir sama. Kenapa nggak digoreng aja? Makanya tuh harusnya dipotong kasih ke saya. Iya. Ada gua kan gua masak di rumah ntar. Oh iya bener ya. Tapi masak babi gimana sih? Masih kan Banyak banyak kan sih. orang nih kayak ada cacing pita lah gitu-gitu. Terus cara ngilanginnya gimana? Oh, biasanya tuh nggak tahu ya, kan mungkin kalau sekarang kan babi diternak ya. Nah, jadi mungkin lebih dijaga kebersihannya dari situ. Terus paling untuk dimasaknya direbus dulu. Kadang-kadang direbus, dibersihin dulu, Lama nggak? baru dimakan. Nggak lama sih sebenarnya. Berapa? 5 hari? Enggak, kayak cuma beberapa ini doang. Berapa jam? Beberapa jam paling. Masaknya nggak terlalu punya lama. pengalaman buruk gak dengan babi? Nggak pernah. Nggak pernah. Gue nggak pernah kayak kan kalau dibilang ada cacing, tapi gue belum pernah sih. Belum ada pengalaman buruk. Pengalaman buruk dengan babi. Iya. Tapi kalau misalnya waktu itu lo kena pengalaman kayak lo keracunan lah apa? Oh, nggak pernah. Bagus, mantap. Jaga Alhamdulillah babi. nggak pernah, alhamdulillah. Bukan babi ngepet anjing. Mana babi ngepetnya kecil lagi. Babinya kecil Kasihan, kemarin babinya ya? kecil. Iya. Babinya kecil. Kan masih anak-anak ya?
Iya masih kecil itu. Masih kecil banget anjing. Orang Itu mah babi murah itu. Oh iya. Yang kecil. Tau gak sih lucunya kemarin tuh babi ngepet itu dia beli, ya kan ustadznya, dia beli babi. Iya gue juga lihat. Di komunitas kucing. Aduh, kocak. Oh, dia beli di situ. Situ komunitas kucing orang Gua gue kira baca. tuh dia tuh belinya di ini loh, di tempat babi gitu. Ternak gitu-gitu ya. Iya, babi Gue tuh ternak. pas gue baca beritanya tuh kayak namanya istilahnya siapa gue lupa deh inisialnya kayak beli babi di komunitas kucing. Wow. Aduh. Kucing. Tapi sebenarnya babi sekarang juga bisa dipiara. Di luar negeri banyak orang Tapi miara kalau babi. di Indonesia masih kurang lazim kan. Iya. Apalagi anjing aja masih kadang. Anjing aja masih kadang-kadang susah. Iya. Buat diajak jalan-jalan, buat Iya. diituin. Paling komplek-komplek mahal ya. Iya. Kayak orang-orang kaya yang punya uang banyak, yang bisa ngurusin, yang bisa ngerawat. Hei, kalau jaga anjing yang bener ya. Tapi lu kadang suka risih nggak kalau anjing-anjingnya suka gonggong-gonggong? Iya. Gonggong tanpa alasan. Kadang ada yang ribet emang. Dulu tuh di deket rumah gue ada, gue malah kasihan sama kucing. Jadi anjingnya tuh galak banget. Sekalinya ada kucing masuk, digigit. Udah berapa kali korban tuh kucing. Serius digigit? Iya, digigit sampai mati. Bangsat. Udah berapa kali korban, banyak banget. Akhirnya anjingnya dipindahin, nggak di situ lagi. Para Soalnya kamu tuh kucing. Bener-bener kucing. Pokoknya kucing udah masuk nih dalam rumah itu kan, depannya ada anjing. Iya. Langsung digigit, langsung mati lah pokoknya. Udah Tapi dimakan nggak? di ujung tanduk nih. Dimakan nggak tapi? Enggak, cuma digigit doang. Kalau anjing tuh sebenarnya nggak dimakan sih. Gabut Cuma banget anjing. iya kayak kucing kalau sama tikus, Sama tau kan? anjing emang. Iya, gue liat tikus. Gue liat kucing ngejar tikus cuma gigit doang, Iya, nggak dimakan. digigit. Udah mati udah selesai. Iya, Nggak cabut dimakan. anjing. Iya, kayak gitu Bangsat. doang sebenarnya. Ini para anjing dan kucing-kucing. Buat apa kalian makan bangsat gigit gitu tapi nggak dimakan? Iya. Gila. Kan sekarang iya. lagi puasa nih ya. Nggak mau ngomong puasa nih. Asik, bridgingnya Siap. keren banget ya anjing. Bridging. Ada kan di agama lo kan ada nih puasa nih. Setahu gue kan. Iya bener ada. Nah, puasanya sama nggak sih kayak gue? Beda. Puasanya kalau di gue ya, di gue tuh nggak ada sahur gitu. Gue nggak ada. Suar. Nggak ada sahur sih, tapi pokoknya makan sekali kenyang. Jadi misalnya gue makan terakhir kapan nih? Nah Makan itu jam 10 bukannya pagi. di jam segitu lagi. Oh, 24 jam berarti. Iya betul kayak gitu. Oh isi, tapi berarti orang Ada bebas. juga. Mau makan starter dari mana, endnya dari mana? Iya Oh. bisa Tapi, gitu. Itu dibilang ada harinya nggak? Maksudnya? Kayak kalau gua kan setiap bulan sini kan wajib nih. Kalau di lu ada nggak kayak hari wajib puasa? Jumat sama Rabu Itu wajib Iya. apa? itu wajib. Itu kewajibannya hari Jumat sama Rabu. Berarti lu kemarin harus puasa dong? Apaan? Kemarin Jumat. Bukan, maksud gue tuh kalau itu kan gue tuh wajib puasa di masa-masa Paskah, tau nggak? Oh, Prapaskah, sebelum Paskah. Jadi Berarti sebelum udah Paskah lama. tuh ada banyak hari raya dulu kan. Iya. Nah sebelum itu biasanya puasa. Pokoknya dimulai dari Rabu. Ada namanya Rabu Abu. Itu tuh dan beberapa hari sebelum Paskah. Jumat. Dan Nah Jumat itu Agung. Rabu tuh udah mulai tuh sampai titik puncaknya itu di Paskah. Paskah tuh biasanya Minggu Puncaknya ya? di Paskah ya hari Minggu. Minggu ya. Ya itu Berapa hari anjing? puncaknya di situ. Tapi kebanyakan orang ini Lama ya. 40 kali ya? 40 harian ya? Tapi lu pas puasa gimana? Lapar gak? Gua kebetulan waktu itu puasa tapi cuma beberapa hari doang kayaknya. Jujur aja gue nggak terlalu ini ya. Memang puasa Sorry. emang berat, ya kan? Sorry. Orang-orang seperti kita nih Gue emang hanya lelah iman ya. gue tuh hanya berpantang waktu itu kalau nggak salah. Pantangnya apa? Gue berpantang makan Indomie. Oh, berarti Ya, jadi makan, tuh kalau makan di- daging nggak apa-apa dong, bangsat. Iya makanya gue tuh kocak dah pokoknya. Jadi ada dua kan. Apa kalau pilihan di Katolik itu ada dua, ada berpantang sama berpuasa. Bahkan lu juga bisa ambil dua-duanya. Oh. Berpantang sama berpuasa. Jadi misal lu berpuasa tapi lu pantang daging, berarti lu pas buka nggak boleh pakai Daging. daging. Oh, Bisa kayak gitu. I see kok. Atau mungkin lu berpuasa doang atau mau berpantang doang ya nggak apa-apa. Kalau misalkan berpantang apapun bebas berpantang. Iya bebas berpantang apa. Berarti Berpantang tuh rata-rata yang lu sering Makan. lu sukai, yang lu sukai dan lu sering makan lah pokoknya. Tapi berpantang yang paling lu sulit apa? Berpantang daging sih. Daging. Gue suka banget sama daging. Daging apa? Babi. Apalagi daging. Babi. Tapi lu tau gak sih sekarang nanti pas lebaran collab anjing. Oh iya bener, tanggal 13 Juli. Collab. Ya, hari collab Mei besar. goblok. Hah? 13 Eh, Mei. 13 Juni.
13 Mei. Ini goblok. Tadi 13 Juni. 13 Mei, hari collab terbesar. Gue ngeliat di Instagram. Ya, gue juga yang kata kalender Ada itu. kalender Cina. Kalender. Kan, Ya, kalender yang kalender Cina. sobek itu Iya, ya. sobek. Bang, Kalender Cina terus ada di setengah-setengah ada bos. kenaikan Yesus ya? Iya. Iya kan? Iya, kenaikan Yesus. Bangsat. Collab. Nanti juga Hari collab. tahun berapa ya? Pokoknya itu Tapi Natal sama bisa, Lebaran iya, juga. bisa juga kayak gitu dulu sempet kayak gitu. Emak gue pernah cerita. Iya. Zaman-zaman yang emak gue pernah Lebaran nanti sama Natal. Minal Collab. izin, mau izin, mau maaf lahir dan batin. Merry Christmas. Aduh, Merry Nah, Christmas. itu 2000 berapa ya? Gue lupa deh, 2030-an nanti deh. Nggak tahu sih Pas 2000 gua- berapa, tapi memang pernah terjadi kayak Pernah gitu. dan akan terjadi. Dan akan terjadi sih Dulu pasti. tanggal 25 Desember bangset. Itu bakal lucu aja. Iya, bakal lucu ya. Ini aja gue nggak tahu nih bakal kayak gimana. Ntar kasihan yang bikin iklan. Bingung dia mau. iya. Nanti kanan Idul kiri Fitri, deh. ada Merry Christmas juga. Tapi ada ibadah khusus gak sih kayak kenaikan Yesus apa? Ada. Ada. Tapi kalau untuk sekarang tuh kan karena pandemi gini kan, Iya. biasanya ibadahnya online. Jadi Online. live streaming ya, dari rumah. Taruh gue mau cek dulu masih ngerekam gak? Pokoknya pasti ada. Jadi kayak sebelum Paskah kemarin juga ada namanya Trihari Suci. Tiga hari sebelum Paskah. Ya, jadi tuh 3 hari itu ibadah full. Jadi hari Kamis, Jumat, Sabtu, nah minggunya puncaknya. Hari Minggunya. Tapi biasanya yang dilakuin pas Paskah itu apa sih? Masak telur. Ya, Bukan. itu Serius? salah satu identiknya kayak gitu simbol. Ya, ikon. Iya. Ikonnya kayak gitu, kayak misalnya kalau Natal kan ada namanya Santa Ya. Claus. Tapi Santa beneran ada nggak sih? Itu enggak sih, cuma sebenarnya itu kayak cuma ini sih fiksi gitu ya. Iya. Kalau gue apa ya? Gue nggak ada karakter fiksi ya. Iya, karena sebenarnya kalau di gue ya, mereka mungkin gara-gara itu di luar negeri ya. Kalau di luar negeri kan orang-orangnya kebanyakan memang mayoritas orang-orang Katolik atau Kristen kan. Jadi Iya. mereka merayakan Natal juga. Jadi Iya. mereka mungkin bikin ikonnya sendiri untuk Natal, untuk Paskah dibikin ikonnya sendiri. Iya sih bener. Gitu sih paling. Tapi lu dulu pernah berpikir gak sih pas kecil ada Santa? Pernah, karena dulu gue nonton Home Alone. Molon. Heeh. Itu gue berpikiran. Tapi lu gimana berpikir kalau lagi nggak? Santa? Tapi lu berpikir lagi kan rumah lu nggak ada cerobong asap. Nah itu Ya dia, itu. gue pernah minta mama gue, "Ma, bikin dong bro sebuah asap biar dikasih kado dari atas." Ya ampun. Gue dulu nonton Home Alone gitu banget. Anjir. Emang Home Alone. rata-rata orang nggak punya cerobong asap ya? Karena kan Iya, di Indonesia nggak jarang. kan nggak dingin. Iya, Kan betul. cerobong asap kan buat api Buat kan? api. Iya kan? Makanya gue tuh emang udah terobsesi banget tuh sama Santa Claus kan, dapet hadiah. Saking itu. Tapi lu pernah dibohongin nggak? Dibohongin gimana maksudnya? Kayak tiba-tiba tuh hadiah dari Santa gitu. Enggak sih, tapi gue di gereja emang ada Santa, tapi Santanya tuh nggak kayak Santa yang terbang pakai itu. Dia kayak cuma bawa ini aja sih, bawa hadiah terus dibagi-bagiin. Waktu gue kecil dulu kan gue sering tuh ke gereja buat- kadang-kadang. Kalau Natal, nah dikasihin Tapi pas kado-kado. umur berapa lu tahu kalau Santa itu bohongan? Fiksi lah, bukan bohongan. Fiksi. SD kayaknya. SD kelas 3 apa kelas 2 gitu. Pas lu tahu perasaannya gimana? Anjing. Gitu. Ternyata gue selama ini dibohongin gila. Sama Santa Claus anjir. Oh iya. Tapi gue enggak. Tapi gue dulu, kalau dulu apa gue ya? Apa ya yang biasa gue dibohongin? Ini kali apa? Ini Apa sih? apa namanya? Itu THR. Duit itu, THR. duit yang dimasukin dalam itu, amplop-amplop itu. Tapi kan itu kan dari orang. Maksudnya kan Siapa kalau tahu. lu kan kayak ada karakter Santa Oh, nih. aktor fiksinya. Kalau gue apa ya? Karena gue nggak ada kebohongan sih. Oh, iya. Tapi lu nanti misalkan udah jadi bapak nih, lu bakal ngebohongin anak lu nggak? Ada Santa. Enggak. Kenapa? Enggak, itu kayak menurut gue itu kayak fiksi aja sih. Jadi daya tarik tersendiri. Jadi kayak identiknya Natal. Itu kayak bohongan aja sebenarnya. Tapi lu bakal ngasih tahu kalau itu fiksi. Ya iyalah ngasih tahu. Masa gue beneran. Tapi misalkan Bilang anak lo itu udah beneran. tercemar sama temennya yang udah percaya banget sama Santa gimana? Hah? Misalnya anak lo udah ngasih tau nih, tapi anak lo udah percaya banget nih sama temennya yang Santa itu beneran ada. Oh, ya biarin namanya anak kecil kan. Oh, iya. Ntar dia gede juga mikir kan, aduh, gue goblok banget waktu itu mikirin Santa beneran. Nah, malu sendiri dia. Iya. Terus mikir 2 kali. Kalau Santa ada di Indonesia masuk lewat mana? Makanya. Lewat jendela di ini gerbek aja. Jendela Maling digerebek. sama bos ronda. Aduh.
nih, ngomong-ngomong ya, ini kita pakai baju orang sama-sama bukan janjian ya. Iya, Cuma si bangsat ini nggak bilang kalau pakai baju orang. Gue juga pakai jaket. Gue cuma tanya, Kim pakai apaan? Kaos. Oh ya udah. Kaos. Gue pakai kaos sih, tapi kaos ini. Tapi gue rada gimana kayak gembel kalau pakai kaos gini doang. Jadi udah Twitter aja lah. Kayak gembel gue kayak gitu. Oke, last question nih. Yeps. Enggak. Entar dulu, ini masih agak panjang nih. Gue pengen ngobrol banyak nih. Kan lo tau nih yang kata kayak ada konflik terakhir yang kita yang apa namanya bom di gereja mana? Semarang. Di gereja itu Makassar. Makassar ya? Iya, Makassar. Terus ada korban jiwa nggak sih? Nggak ada. Nggak ada ya? Iya. Tapi pandangannya gimana dari lo? Ya, menurut gue gimana ya? Gue sebenarnya mau marah juga. Mau gimana? Gue cuma minoritas di sini. Mau apa-apa juga gimana ya? Kayaknya udah capek aja gitu. Iya. Emang kayak gitu. Cuman terima doang. Ya udah mau gimana lagi sih? Gue pun kadang tuh juga khawatir. Kadang-kadang tuh gue suka skeptis gitu. Gue kalau skeptis. Misalnya gue mau gereja itu gue kadang-kadang suka skeptis ngeliat orang yang aneh-aneh. yang gitu. aneh-aneh lah. Iya. Gue tuh kadang-kadang suka skeptis aja. Bukannya gue bukannya gue Curiga? ngejudge orang ya. Oh, iya. Tapi gue kayak kadang-kadang tuh suka skeptis. Iya. Gara-gara kejadian-kejadian sebelumnya jadi skeptis. Bahkan tuh gak cuma gue doang sih. Rata-rata orang-orang gereja juga banyak yang kayak gitu. Iya. Tapi emang nggak bisa, ya kita mau gimana lagi. Ya emang nggak bisa dipungkiri sih emang kalau misalkan orang yang minoritas bakal selalu akan diibarin kayak digusir lah ya. Iya. Di sini sedikit. Ya sama kasusnya kayak di luar negeri kayak muslim di Jerman apa di mana ya? Emang Iya. ya kayak kebalikannya Katolik Iya, di sini kan. makanya. Ya bener-bener ya saling menerima saja. Iya, mau nggak mau ya udah. Saling saling menghargai menghargai aja. menghormati gitu-gitu. Lo Menghormati. nggak curiga sama ini gue bobong. Waduh, langsung kabur gue dari sini, Bos. Nah, nanti ada kasus. Bohong temennya sendiri. Bangsat. Apa ininya video kan? Oh iya. Bikin video. Udah rekam aja. Tapi kan nanti misalkan kena bom kan kameranya hancur. Kan ada memori card. Oh iya, memori kan masih ada ya. Lo kan ini ya, katanya kan lo, walaupun dia Katolik nih, si anjing ini nih diajakin bukber terus nih. Heeh. Emang bangsat ya bang. Iya, Kemarin bukber kelasan, emang dia nggak datang bangsat. Kenapa ini? Saking banyaknya. Gue banyak banget bukber gila dari kelas SD, SMP, SMA, semua bukber semua. Bangsat. Nih, kalau gitu, gua aja nih, gue bukber deh jujur jarana ya, baru 2 kali. Itu pun kelasan doang, kelas SMA. Yang SD bullshit. Bangsat, omong kosong bangsat. Emang gitu kadang-kadang ya. Iya, emang Udah wacana. siapin makanan banyak-banyak ternyata yang datang cuma 2 orang 3 orang. Mungkin anaknya di lu gas. Gini, Apa? menurut gua karena lo Katolik kan lo gak begitu ngurusin kayak kegiatan-kegiatan, lo tinggal datang doang dong. Betul. Nah, mungkin yang bullshit ini teman-teman gue kan merancang dan tidak ada kabar dan wacana doang. Emang Wacana. bangsat. Mungkin ini bisa di-searching di Google nih, tapi gue pengen dengar dari lo deh. Kenapa Kristen tuh ada 2, Katolik dan Protestan ya? Iya. Ya. Jadi dulu tuh sebenarnya yang pertama itu paling pertama itu Katolik sebenarnya, paling tua daripada Kristen. First ya? Ya, first. Kalau di comment YouTube first. Ya, betul. Terus. Pokoknya paling pertama itu Katolik. Oke. Tapi setelah itu ada namanya kayak Perjanjian baru. semacam gerakan ini loh, nggak tahu sih ya bentuk bilangnya apa ya, radikal apa gimana gitu. Oke. Pokoknya ada pemberontakan gitu di dalam Katolik. Siap. Ada namanya Martin Luther. Jadi Martin Luther ini dia menganggap Katolik ini terlalu bisnis banget. Jadi misalnya kayak ada persembahan, ada apa amal lah, amal iya. dari orang-orang, tapi dikorupsiin. Oh, I see. Gerejanya Oknum. bilangnya oknum Oknum gereja. Terus. Nah, Martin Luther ini kesel kan, akhirnya dia membuat agama baru namanya Kristen. Oh. Hampir sama ajarannya, bener hampir sama. Paling perbedaannya kalau di Katolik itu percaya namanya Bunda Maria, tapi kalau di Kristen itu nggak percaya yang namanya Bunda Maria. Percayanya? Jadi dia cuma Yesus gitu. Oh. Kalau di Kristen nggak tahu sih, pokoknya dia nggak percaya Bunda Maria, tapi kalau di gua perbedaannya itu, dia Bunda Maria, gua Bunda Maria, dia nggak percaya Bunda Maria. Cuman Yesus doang. Ya, Bunda Maria itu
kalau di Katolik itu Ibunya kan? ibunya Yesus. I see. Tapi kan setahu gue kan Kristen tuh kan ada aliran-aliran tuh kayak Pentakosta. Itu di Ya, Katolik apa di Kristen? Itu di Kristen. Oh, di Kristen. Berarti lo nggak Di begitu Kristen. tahu ya? Sebenarnya di Kristen ada sih, tapi itu dia tuh Ortodoks semacam bukan sih? ya itu apa ya ortodok ada. Selain Itu Ortodoks? Katolik ortodoks. Katolik itu sebenarnya juga ada kayak Cabang-cabang. cabang-cabang lagi. Nah, Kristen tuh juga paling kalau di Indonesia nih banyak karena Indonesia tuh rata-rata orangnya tuh apa beda dikit langsung bikin komunitas sendiri. Nah, jadi di Kristen gitu. Dia punya apa misalnya orang Batak nih. Bikin lagi komunitas gereja Batak namanya ada tuh pokoknya nama gereja Batak ada. Terus bikin lagi ada namanya gereja apa. Nah, itu sebenarnya kayak komunitas aja sih kepercayaan orang beda apa kayak sesuai alirannya, sesuai apa ininya misalnya sukunya bisa jadi satu gitu. Kayak Batak kan jadi satu tuh gerejanya. Oh iya. Tergantung Udah juga. minoritas Iya. tambah minoritas lagi ya? Iya. Wow. Makin minoritas. Bangsat nih, baru bikin video pertama udah yang sensitif banget Sensitif. bangsat. Aduh, nanti ditangkap gue lagi di sini nih. Anjing. Ya, cukup kali ya ini bangsat panas banget di Iya, sini. panas ya. Jam berapa sih anjing? Jam 2 ya? Tahu jam 2 Jam kayaknya. 3. Jam berapa sih? Jam Berapa? 2, Jam berapa? kayaknya. Di sini. Ini tadi gue mau nge-tag itu sore ya. Tapi si bangsat ini mau pengen bukber nih. Bukber, Bos. Emang bangsat. Jadi kita harus panas-panasan dan ini kita lagi di Kota Tua Yoi. di bantaran kali besar ya namanya. Hari besar, Kali besar Kota Tua. Ya, sekarang Kota Tua udah bisa dibuka sekarang secara umum. Tapi tetap menggunakan masker 3M. Waduh, kenapa jadi campaign ini? 3M. Apa tuh? Pakai masker, Apa ya? menjaga apa? Menjaga distancing. Apa sih goblok? Menjaga jarak, Menjaga jarak dan lalu mencuci tangan. pokoknya 5 sekarang ya. Iya 5M tapi gua nggak tahu dah apaan tuh. Ntar ada di sini nih. Tapi tadi tidak pengen edit, searching aja sendiri goblok. Oke. Cukup sekian dari gue. Sampai jumpa di video lantas selanjutnya. Gue bakal ngomong sama orang yang berbeda dengan gue, kayak entah beda gender, beda kelainan. Kalian tidak tahu kan kelainan gue apa? Asik. Saya tidak juga tahu. Oke, selamat datang di Selamat tinggal. Selamat. Apa sih selamat anjing? Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Marhaban ya. Lo nggak tahu sih yang Isdalia tuh? Marhaban tiba. Yang mana?